Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1081 yang berisi pertarungan epik di Pulau Hachinosu dan Winner. Dalam beberapa chapter sebelumnya, kita sempat diperlihatkan beberapa pertarungan yang sangat menarik. Misalnya, kita melihat pertarungan antara Blackbeard dan Trafalgar Law yang terjadi di Pulau Winner. Kemudian, kita juga melihat pertarungan epik antara Shanks dan Eustace Kid yang terjadi di Pulau Elbaf. Dan yang paling baru tentunya kita melihat momen epik penyelamatan Koby di Pulau Hachinosu. Dalam momen tersebut, kita diperlihatkan bagaimana dahsyatnya kekuatan dari sosok Monkey D. Garp. One Piece chapter 1081 mengusung judul Kuzan Kapten ke-10 Bajak Laut Blackbeard. Sampul cover pada chapter kali ini memperlihatkan kru topi jerami yang sedang tertidur. Chapter dimulai di Pulau Hachinosu, tepat setelah Garp melakukan serangannya. Setelah melakukan serangan Galaxy Impact, terlihat kilatan hitam dari lengan Garp. Sesaat setelah itu, Prince Groose menggunakan teknik Climulonimbus untuk menahan kapal milik Garp yang mendarat. Koby dan Hibari terlihat berlari menghampiri Garp dan anggota Sword lain. Namun, tiba-tiba Kuzan muncul dan membekukan Hibari. Koby berlari untuk membantunya. Terlihat Kuzan berada di hadapan Garp seorang diri. Tidak ada anggota Blackbeard yang lain. Koby memohon pada Kuzan untuk mengembalikan Hibari seperti semula. Namun Kuzan menolak hal itu dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi saat Kurohige sedang tidak ada." Sesaat setelah itu, kita melihat flashback tentang Kurohige dan Kuzan yang terjadi di suatu pulau. Pertemuan ini terjadi sekitar 2 tahun setelah Perang Puncak Marineford. Anggota dari bajak laut Blackbeard tiba di pulau itu. Mereka melihat beberapa krunya membeku. Di antaranya adalah San Juan Wolf, Vasco Shot dan Doki. Bajak laut Blackbeard masuk ke dalam bar dan melihat Kuzan. Setelah itu mereka minum bersama. Kurohige bertanya kepada Kuzan tentang pria dengan bekas luka bakar, karena tampaknya pria itu memiliki rod poneglyph yang terakhir. Dikatakan bahwa pria dengan bekas luka bakar itu mengendarai kapal hitam dan dia dapat membuat pusaran air yang menenggelamkan musuhnya di laut. Kujan berkata, "Mungkin aku orang itu. Aku tidak berpikir akan mengingat poneglyph yang ada di Ohara. Aku hanya ingat temanku pergi untuk melawan pemerintah dan gadis kecil yang nasibnya ada di tanganku." Shiryu berkata bahwa pemerintah dunia sangat licik. Jika mereka memiliki salah satu poneglyph, maka bajak laut tidak akan pernah mencapai One Piece. Lafitte berbisik pada Kurohige untuk membunuh Kuzan dan mengambil kekuatan buah iblisnya. Kuzan mendengar hal itu dan marah. Dia bersiap untuk melawan mereka. Tapi Kurohige meminta maaf atas kata-kata Lafitte dan menawarkan Kuzan untuk bergabung dengannya. Flashback berakhir. Kita kembali ke pertarungan antara Garp dan Kuzan. Garp meminta Kuzan untuk menghilangkan semua es dan melepaskan Koby. Kuzan berkata pada Garp, "Kau selalu berkata seenaknya seperti biasa. Maaf, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku menyukai semua tentangmu. Tapi sekarang aku memilih jalanku sendiri." Kuzan menggunakan teknik Ice Ball. Dia membekukan Garp dan berkata, "Apa kau tidak bisa membunuh murid pertamamu untuk menyelamatkan murid kesayanganmu? Jangan biarkan ini menjadi penghalang bagimu." Saat Garp menghancurkan Ice Ball yang membekukannya, dia berkata pada Kuzan, "Apa kau mengajariku hidup di masa sekarang? Seseorang yang kehilangan jati dirinya hanyalah orang lemah." Garp melompat dan mencengkeram kepala Kuzan. Dia menggunakan teknik Blue Hole dan melemparkannya ke dalam tanah.
Beralih ke Pulau Winner, Law telah dikalahkan. Kurohige terengah-engah dengan darah di wajahnya. Kita melihat Polar Tank. Kapal selam milik bajak laut telah hancur dan tenggelam bersama dengan beberapa krunya. Kurohige berdiri di hadapan Law dan Beppo yang terkapar berlumuran darah dan berkata, "Zahaha, tanpa kapal, kalian tidak bisa lagi disebut sebagai bajak laut. Sekarang, apa aku harus menjual atau mungkin aku gunakan saja kekuatan OP Nomi? Apa benar kau bisa membuatku menjadi makhluk abadi?" Beppo melihat apa yang terjadi dengan kaptennya. Beppo lalu meminum obat khusus yang diberikan Chopper. Obat ini membuat Beppo berubah menjadi bentuk sulong. Beppo terlihat seperti beruang kutub yang sangat buas dan mengerikan dalam bentuk sulong. Beppo menyerang Teach sebelum dia bisa mencuri kekuatan Law. Kemudian, Beppo berusaha menyelamatkan Law dan membawanya pergi ke laut. Di akhir chapternya narator mengatakan, bajak laut hati yang dipimpin oleh Trafalgar Law telah dikalahkan. Chapter 1081 menghadirkan informasi yang cukup menarik tentang pertarungan antara Law dan Blackbeard, di mana kita akhirnya dapat melihat seberapa mengerikannya wujud sulong dari Beppo. Namun, yang menarik adalah kekalahan Trafalgar Law dan Eustace Kid dari Shanks dan Blackbeard, seolah memberi gambaran seberapa mengerikannya kekuatan dari para Yonko. Dan yang juga cukup menarik dalam chapter kali ini adalah bagaimana Kuzan dikonfirmasi menjadi kapten ke-10 bajak laut Blackbeard. Dan yang paling epik tentunya adalah pertarungan antara Garp dan Kuzan. Kita dapat melihat bagaimana kekuatan Logia Kuzan tidak berguna di hadapan Garp. Pertarungan ini seolah memberi gambaran seberapa mengerikannya kekuatan haki milik Garp. Demikian review One Piece chapter 1081 yang sangat menarik ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.